Mohon perhatian, bel tanda masuk telah berbunyi. Kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Bapak dan Ibu guru akan segera memasuki kelas. Selamat belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Baik, silakan ketua kelasnya siapkan terlebih dahulu. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah baik semuanya ya. Gimana, udah sarapan tadi pagi? Udah, Bu. Udah, berarti udah semangat ya? Udah, Bu. Ya. Nah, sebelum kita belajar, Ibu akan absen Ananda semua dulu ya. Baik, Bu. Baik, Ibu panggil namanya. Inaya Izmi Atifah hadir? Hadir, Bu. Hadir. Suci Rahmadani? Hadir, Bu. Hadir. Oke, hari ini hadir semua ya? Tidak ada yang tidak Ya, Bu. hadir. Alhamdulillah. Silakan periksa di sekelilingnya dulu. Apakah ada sampah atau sesuatu gitu di tempatnya? Silakan dibersihkan dulu ya, biar kita merasa nyaman dalam belajar. Sudah? Oke, sudah. Nah, silakan keluarkan buku pelajarannya. Kita akan belajar tentang matematika peminatan. Jangan ada yang berisik ya ketika kita belajar. Oke, Bu. Oke, bagus. Baik, hari ini kita akan belajar tentang fungsi eksponensial. Nah, sewaktu SMP, Ananda semua sudah pernah belajar tentang bilangan eksponen ya? Iya, Bu. Nah, siapa yang tahu? Atau siapa yang masih ingat tentang bilangan eksponen? Silakan angkat tangannya. Bilangan yang berpangkat, Bu. Oke, benar ya, bilangan yang berpangkat. Bagus sekali, luar biasa, masih ingat. Benar ya, bilangan eksponen itu bilangan yang berpangkat, benar, berarti masih ada yang ingat. Nah, di sekarang ini Ananda akan lebih belajar tentang fungsi eksponensial, lebih tinggi tingkatannya lagi ya. Nah, oke, silakan lihat ke layar Ibu. Nah, di sana kita akan belajar tentang fungsi eksponensial. Tujuan pembelajaran, oke, siapa yang bisa membacakannya? Ya, silakan Suci, bacakan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menentukan penyelesaian fungsi eksponensial. Ya, benar ya. Terima kasih Suci. Hari ini kita akan belajar tentang fungsi eksponensial dengan tujuannya Ananda semua itu mampu untuk menentukan penyelesaian dari fungsi eksponen. Nah, hari ini nanti Ibu akan membagi Ananda semua menjadi beberapa kelompok. Dalam satu kelompok itu ada 4 orang ya. Jadi sebelum kita nanti membentuk kelompok, Ibu akan menjelaskan secara umum dulu tentang materi kita hari ini. Nanti untuk permasalahannya akan Anda selesaikan selanjutnya di dalam anggota kelompok. Baik, perhatikan layarnya ke depan. Ada beberapa gambar Ibu tunjukkan. Nah, siapa bisa menanggapi tentang gambar di atas layar itu? Saya, Bu. Ya, silakan Suci. Pada gambar di depan, tanggapan saya yaitu banyak yang memberitakan bahwa COVID-19 tumbuh secara eksponensial sekarang ini. Oke, bagus ya. Suci mengatakan bahwasannya pertumbuhan COVID di zaman sekarang ini bertumbuh secara eksponensial. Siapa lagi yang ingin menanggapi? Saya, Bu. Oke, silakan Inaya. Pertumbuhan COVID-19 secara eksponen bisa dilihat dari data grafik yang mengarah ke atas, Bu. Oke, bagus sekali ya. Terima kasih atas tanggapannya yang disampaikan oleh Ananda Suci dan Ananda Inaya. Itu benar ya? Ya, Bu. Oke, bagus. Nah, itu permasalahan tentang kehidupan sehari-hari mengenai fungsi eksponensial. Bisa kita jumpai ya? Ya, Bu. Nah, bagus.
itu tentang permasalahan COVID sekarang ini. Nanti permasalahan tentang COVID ini, pertumbuhan secara eksponensial akan Anda perdalamkan lagi, akan Anda pecahkan permasalahannya di dalam kelompok ya. Ya, Bu. Oke, Ya, Bu. baik. Nah, masih semangat untuk belajar? Masih, Bu. Masih, oke. Itu yang di belakang tolong pandangannya ke depan, jangan ngadep ke samping kanan. Ini nanti kalau misalkan Anda nggak paham, nanti sulit dalam kelompok ya. Perhatikan Ibu di depan, oke? Oke. Harus semangat, harus rajin belajarnya ya. Ya, Bu. Pertama, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu Ya, Bu. secara umum tentang fungsi eksponensial. Tadi Ananda semua sudah ada yang mengatakan bahwasanya eksponensial ini bentuknya itu berpangkat ya. Ada tadi kan yang ngomong seperti itu? Ada, Bu. Ya, Bu. Nah, Ada bentuk begini. umum dari fungsi eksponensial ini yaitu dilambangkan dengan fx sama dengan k dikali a pangkat x. Nah, ya benar, udah baca buku berarti. Nah, fx di sini itu adalah fungsinya. Atau biasa kita buat dengan Y. y, benar. Nah, untuk k ini itu adalah Konstanta. oke, benar, konstanta. Dan untuk x ini merupakan variabel Pangkat. kurang tepat, variabel bebas ya. Ini adalah variabel bebas. Otomatis y itu merupakan variabel Bebas. tidak, variabel terikat. X variabel bebas dan y variabel terikat. Ini bentuk umum dari fungsi eksponensial. Nah, di sini kan ada a di sini nih. A di sini itu sebagai basisnya. Di mana nilai a ini ada a besar dari 1 dan ada a itu kalau tidak besar dari 0, dia kecil dari 1. Nah, ini intervalnya untuk membentuk membentuk suatu grafik. Kalau intervalnya berarti daerahnya. Nah, daerahnya itu kalau a besar dari 1, ini di sini 1 ya. Di sini 0. Berarti daerahnya ada seperti ini. Ini untuk a-nya besar dari 1, 0, kecil dari 1. Dan untuk a besar dari 1 tentu ke sini kan. Akan tetapi ini jadi 2 bagiannya. Ya, Bu. Karena dia kan 0 tidak lebih dari 1, a-nya tidak lebih dari 1. Berarti ini grafik pertama, dan untuk a besar dari 1, ini dia grafiknya, daerahnya ya. Paham? Paham, Bu. Oke. Nah, Bu. itu bentuk daerah interval dari nilai a-nya. Dan ingat kembali, a itu pun tidak sama dengan 1 ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh dari k dan a ini. Jika a-nya itu besar dari 1, maka bentuk fungsinya itu adalah monoton Ke atas. naik. Oh, Bukan monoton ke atas ya, monoton naik. Nah, jika a-nya itu antara 0 dan 1, fungsinya itu monoton nurun. Bagus sekali. Nah, itu pengaruh a terhadap fungsi eksponensial. Ada lagi pengaruh k. K ini ada bernilai positif dan ada bernilai Negatif. Nah, jika untuk bernilai positif k-nya, maka fungsi monotonnya itu untuk a besar dari 1 dia monoton, Naik. dan untuk a-nya antara 0 dan 1 dia monoton. Turun. Oke. Nah, tugas Ananda akan mencari nanti bagaimana jika dia k-nya itu negatif. Bagaimana nilai a besar dari 1, fungsi monoton naik kah dia atau fungsi monoton menurun kah, atau antara 0 sampai 1 itu k-nya negatif, fungsi monoton naik kah atau fungsi monoton turun ya. Nanti cari di kelompoknya, oke? Ibu akan menggunakan aplikasi GeoGebra. Baik. Ibu akan menggunakan aplikasi GeoGebra untuk menentukan bagaimana bentuk fungsi eksponensial yang akan kita gunakan ya. Nah, kita misalkan fungsinya itu, silakan Anda lihat di layar, sudah Ibu tampilkan. Fx sama dengan k dikali a pangkat x. Nah, ini bisa kita lihat bahwasannya jika a-nya itu sama dengan 1, kan tadi a-nya tidak boleh sama dengan 1 kan? Kenapa? Karena ini
Jika A-nya itu sama dengan 1, maka bentuk grafiknya itu garis lurus. Itu namakan fungsi Karan. fungsi linear. Ya, makanya dia tidak boleh A itu sama dengan 1. Jika Ibu geser A-nya ini ke kanan, maka A-nya itu besar dari 1. maka grafiknya itu berbentuk Monoton naik. Nah, benar ya. Dia berbentuk monoton naik nih. Bu lihat kan? Monoton naik dia kan? Nah, monoton naiknya itu berada di sumbu X di atas. Nah, jika Ibu geser A-nya ini ke kiri sebesar 0,1 A-nya, bentuk fungsinya Turun. ya, dari sumbu X negatif bergerak ke sumbu X positif. Fungsi monoton naik dia dari sumbu X negatif bergerak ke atas sumbu Y positif. Nah, itu dia untuk K dikali A pangkat X. Nah, jika fungsinya Ibu tambahkan dengan 2, di sini bisa kita lihat nilai asimptotnya, yaitu kita buatkan asimptotnya itu Y sama dengan 2. Nah, asimptot ini adalah suatu fungsi atau grafik eksponensial yang garisnya itu mendekati ke sumbu X. Dia tidak akan pernah memotong sumbu X, tetapi dia selalu mendekati sumbu X. Nah, kita lihat, jika dia fungsinya K kali A X tambah 2, maka grafiknya atau garisnya itu mendekati sumbu X. di sumbu Y di garis Y sama dengan 2 yang sejajar dengan sumbu X ya. Jadi dia tidak akan pernah memotong, tapi dia mendekati. Nah, bisa kita lihat di grafik ini ya. Paham? Bu. Itu dia tentang grafik fungsi eksponensial jika dia K dikali A pangkat X untuk nilai K-nya positif, dan untuk nilai A besar dari 1 dan antara A besar dari 0 dan kecil dari 1. Oke, baik. Itu penjelasan singkat dari Ibu ya tentang materi kita hari ini dari menggunakan GeoGebra. Nanti ini bisa Ananda juga gunakan di Android Ananda, bisa Ananda download ya di Play Store atau App Store-nya. Baik, Ibu akan membentuk Ananda semua menjadi 4 kelompok. Satu kelompoknya ada 4 orang. Lalu silakan susun bangkunya dulu. Oke, sudah ya. Baik. Nah, perintahnya Ananda semua. Ananda kan ada 4 orang nih. Nanti Ananda akan dibagikan LKPD. Nih. Nanti LKPD ini akan Ibu bagikan ke setiap kelompok. Setiap materi yang Ananda bahas itu sama. Itu Ananda harus mencari bagaimana bentuk pengaruh fungsi eksponensial jika K-nya bernilai negatif ya, bagaimana bentuk fungsinya. Lalu nanti ada soal setiap kelompok itu berbeda-beda. Ini untuk soal kelompok 1, soal untuk kelompok 2, soal untuk kelompok 3, dan soal untuk kelompok 4. Itu yang harus dicari. Nah, setelah Ananda selesai, 3 orang dari kelompok Ananda itu pergi ke kelompok lain. Misalkan, Ananda Inaya pergi ke kelompok 1, lalu Ananda Suci pergi ke kelompok 2, dan Ananda Aulia pergi ke kelompok 3. Tinggal Ananda Naswa di sini. Nah, nanti yang 3 tadi ini kan pergi ke kelompok lain untuk mendapatkan informasi di kelompok lain apa yang hasil diskusi mereka. Setelah Ananda dapatkan, kembali lagi ke tempatnya. Ceritakan kepada teman Ananda yang ada di kelompoknya. Nah, yang tinggal tadi ini menjelaskan materi terhadap kelompok yang datang ya. Paham? Paham, Bu. Oke, silakan dikerjakan, waktunya 15 menit ya, dimulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis 15 menit, sudah dikerjakan dan sudah kembali ke sudah pergi ke tempat kelompok lain. Sudah, Bu. Sudah dapatkan informasinya? Sudah, Bu. Oke, sudah bagus ya. Nah, apakah ada yang diragukan? Bagaimana jika K-nya bernilai pecahan? Apakah ada pengaruhnya? Oke, terima kasih Nanda Inaya. Nah, Nanda Inaya tadi bertanya, jika angkanya bernilai pecahan, apakah ada pengaruhnya? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Nanda Suci. Tidak, karena yang berpengaruh pada K bertanda positif dan K bertanda negatif.
Oke, bagus ya, benar ya. Beri tepuk tangan untuk Suci. Ya, untuk pecahan itu tidak ada pengaruhnya. Yang berpengaruh pada tandanya. Jika dia positif, ada ini pengaruhnya. Nah, jika dia negatif, ini pengaruhnya. Pengaruh dari K positif dan K negatif itu ada sesuai yang telah Ananda diskusikan tadi di kelompoknya. Apa informasi yang didapatkan? Silakan, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya, Bu. Ya, silakan Ananda Inaya. Pengaruh ke Bisa Ananda buktikan pada GeoGebra kan? Ini gambarnya, jika dia K-nya negatif, berbeda kan dengan K-nya positif? Lihat perbandingannya, berbeda? Beda, Bu. Nah, sekarang sudah selesai untuk membentuk anggota kelompoknya. Silakan kembali ke bentuk semula. Ibu akan mengadakan kuis. Silakan, sudah siap semuanya? Sudah, Bu. Setiap soal ada 4. Satu soal itu waktunya itu 10 detik. Nomor 1, 10. Nomor 2, 10. Nomor 3. Nomor terakhir, nomor 4. Sudah siap semuanya? Hitung benarnya dan kumpulkan ke Ibu. Oke. Ini akan Ibu masukkan kepada nilai evaluasi Ananda semua ya. Tugas Ananda selanjutnya adalah Ananda buat kesimpulannya. Tetapi kesimpulannya Anda buatkan dalam bentuk peta konsep ya. Ya, Bu. Nah, silakan tuliskan di dalam kertas. Sudah dibuatkan? Sudah, Bu. Nah, silakan bacakan. Jadi kesimpulannya dalam bentuk peta konsep. Oke, terima kasih Suci. Berikan tepuk tangan untuk Suci ya. Bagus sekali. Dia membuat mana peta konsepnya, kasih ke Ibu. Nih. Nah, dia membuat peta konsep seperti ini. Bagus ya. Buatnya Bagus, untuk Bu. fungsi eksponennya ini ada fungsi monoton naik dan ada fungsi monoton turun ya. Ya, bagus. Boleh. Pembelajaran kita pada hari ini mengenai fungsi eksponensial. Anda semua dapat menentukan penyelesaian fungsi eksponensial kan semuanya? Ya, Bu. Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Nah, Ibu ingin bertanya, bagaimana pesan-pesannya terhadap pembelajaran kita pada hari ini? Kesan saya pada pembelajaran pada hari ini itu saya bisa mendapat informasi lebih banyak dari kelompok lain. Oke, terima kasih Suci. Itu kesannya. Lalu pesannya apa? Semoga lebih sering cara pembelajaran seperti ini, Bu. Oke, baik. Berarti Anda semua merasa senang belajar seperti ini? Senang kali, Bu. Oke, baik. Terima kasih atas perhatian Ananda semuanya. Nah, untuk evaluasi di rumah, Ananda semua Ibu beri tugas. Silakan kerjakan buku paket halaman 21, kerjakan nomor 1A, 5A, dan 6B ya. Sudah berbunyi, maka akan Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu permisi dulu ya. Iya, Bu.